Dimas Krisna, Forkompinda Provinsi Papua Barat. Salam, salam, salam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan pengurus Aras Gereja Nasional, yang terhormat para pimpinan sinodal gereja yang hadir pada sore yang berbahagia ini, yang terhormat PJ Gubernur Papua Barat, yang terhormat Dirjen Dimas Krisna, yang terhormat Forkompinda Provinsi Papua Barat, Bang Pangdam, Kapolda, Ketua DPRD, yang terhormat Ketua Panitia Partai Nasional, pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Pertama, berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diizinkan untuk melangkah dan melenggang tangan untuk bersama-sama hadir merayakan Paskah pada tahun 2023. Yang kedua, sebenarnya saya akan mengisi seminar pada esok hari, namun karena Bapak Menteri Hukum dan HAM berhalangan hadir, panitia mendaulat saya untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Ketiga, salam hormat dari Menteri ATR BPN Bapak Marskal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Sebagai wamen, saya pamit kepada beliau untuk menghadiri acara ini. Dan Pak Hadi menyampaikan sekali lagi salam hormat kepada umat Kristiani di Papua Barat dan di seluruh Indonesia. Keempat, pada Rakernas ATR BPN bulan yang lalu, Pak Hadi Cahyanto telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran ATR BPN di seluruh Indonesia, yaitu gerakan sertifikasi rumah ibadah. Hadi Cahyanto menegaskan bahwa pada akhir 2024 nanti tidak boleh ada satu rumah ibadah pun yang tidak disertifikasi. Apapun rumah ibadah tersebut, apakah itu gereja, masjid, vihara, kelenteng, di mana ada nama Tuhan yang diagungkan, maka tanggung jawab negara untuk mensertifikasinya. Saya sebagai Wakil Menteri ditunjuk menjadi koordinator gerakan nasional sertifikasi rumah ibadah ini dan menjamin sertifikasi tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi. Bapak Ibu yang saya hormati,
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PGI tadi, ini abang saya, Abang Gomar Gultom, bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi apa yang disebut sebagai pesta demokrasi. Tahun ini telah memasuki tahun politik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap agar gereja menjalankan fungsinya untuk melakukan civic education, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan politik kepada umat agar memilih calon presiden yang benar-benar diinginkan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan mempertahankan NKRI kita. Saya sempat belajar mengambil PhD di Australia. Salah satu tema penelitian saya yaitu tentang peran agamawan atau institusi gereja dalam proses resolusi konflik. Ada sebuah buku yang terbit sekitar tahun 1960-an, ditulis oleh Harvey Chops, yang berjudul Religion in the Secular City. Pada tahun 1960-an ada sebuah prediksi dari para ahli, dari para sosiolog, dari para antropolog yang mengatakan bahwa dengan hadirnya modernisasi dan pembangunan, maka agama, maka institusi keagamaan dengan sendirinya akan terprivatisasi, jauh dari perbincangan atau diskursus publik. Agama hanya akan menjadi hubungan personal antara manusia dan Tuhannya. Tidak akan ada perbincangan agama di sektor publik. Namun kemudian Bapak Ibu sekalian, sejarah mengatakan lain, bahwa gereja, institusi keagamaan tetap relevan di sektor publik atau yang disebut sebagai public religion. Jos Casanova pada tahun 90-an menulis sebuah buku yang sangat baik sekali yang berjudul Public Religion, yang membantah tesis-tesis yang disampaikan oleh para pendahulunya semacam Harvey Chops. Casanova mengatakan gereja di berbagai pelosok dunia tidak hanya relevan dalam kehidupan rakyat, bahkan menjadi dinamisator, inisiator, bahkan penggerak perubahan sosial dan politik di dunia. Inilah yang dia sebut sebagai public religion, yaitu sebuah institusi keagamaan, sebuah gerakan agamawan dan kesadaran para umat untuk tetap hadir di tengah masyarakat, menjadi garam dan menjadi terang bagi kehidupan rakyat. Disitulah relevansi yang dikatakan oleh Bapak Gomar Gultom tadi, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, tahun politik. Saya sungguh sadar bahwa gereja memiliki tradisi yang lama untuk memisahkan antara politik dan gereja. The separation between church and religion yang telah bertradisi. Tetapi dengan gagasan public religion tadi, agama publik,
adalah satu hal yang sangat relevan saya kira, di mana para agamawan, gereja harus terlibat aktif untuk memastikan pesta demokrasi kita menjadi pesta yang damai. Tidak ada konflik, tidak ada perselisihan, dan oleh karena itu politik identitas atau kandidat yang mengusung politik identitas harus tidak terpilih pada pemilu yang akan datang. Setuju? Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sungguh dianugerahi oleh seorang pemimpin yang bijak, adil, dan pro kesejahteraan rakyat. Beliau adalah presiden kita bersama, Bapak Joko Widodo. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Di kementerian kami saja misalkan, dulu sebelum 8 tahun yang lalu, sebelum Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik ini, layanan sertifikasi tanah di Republik ini hanya 500.000 layanan saja. Tetapi 8 tahun terakhir, kami di kementerian, karena instruksi dari Pak Presiden, melakukan layanan sertifikasi sebanyak 7 juta per tahun. Terutama ketika Pak Jokowi meluncing program PTSL, ya, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kami bergegas, bekerja keras, menguatkan komitmen untuk dedikasi untuk mensertifikasi 126 juta bidang tanah di Republik ini. Tujuannya apa? Pertama tentu adalah memberikan kepastian hukum. Kita sering mendengar ada istilah mafia tanah. Salah satunya karena pada masa yang lalu pengadministrasian di bidang pertahanan ini sangat buruk. Pak Jokowi memerintahkan agar disertifikasi seluruh tanah, seluruh bidang tanah di Republik ini agar ada kepastian hukum dan tidak ada mafia tanah lagi yang gentayangan di sekitar kita. Amin. Yang kedua, program sertifikasi yang dicanangkan oleh Pak Jokowi ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanah-tanah yang tadinya adalah tanah tidak produktif, setelah disertifikasi menjadi tanah produktif. Rakyat dengan sertifikasi mulai bisa menyekolahkan sertifikatnya ke bank untuk hal-hal yang bersifat produktif, untuk memulai usaha misalkan. Pada tahun yang lalu, karena program sertifikasi ini tercatat ada perputaran ekonomi di tengah masyarakat melalui hak tanggungan di bank dan institusi ekonomi lainnya sebanyak 5.200 triliun rupiah. Ini satu hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, mohon maaf apabila saya mengajak Bapak Pendeta, para pimpinan gereja untuk tegak lurus kepada Bapak Presiden Jokowi menentukan siapa orang yang paling layak meneruskan program-program kerakyatan beliau. Karena dengan memastikan ada orang yang layak, yang capable, yang memiliki dedikasi yang sama atau bahkan tinggi dengan Pak Jokowi, maka pembangunan termasuk di Poa ini akan terus dapat diteruskan, bahkan terus ditingkatkan. Terakhir, saya menghimbau sekali lagi kepada Bapak, Ibu,
pemuka gereja, tokoh agama, para agamawan untuk meneruskan, meningkatkan semangat melakukan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik kepada umat agar pada 2024 nanti kita dapat memilih pemimpin yang terbaik, sekali lagi dengan damai dan tanpa perselisihan. Tetaplah menjadi garam dan terang bagi Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam. Dan perkenan kepada Bapak Raja Juli Antoni PhD tetap berada di tempat, yang mana selanjutnya kita akan masuk pada penabuhan tifa menjadi tanda bahwa rangkaian acara Pasca Nasional 2023 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat dibuka. Berkenan untuk mendampingi hadirin dimohon berdiri. Dari Kemenkumham dalam hal ini diwakili oleh Kakanwil Hukum dan HAM Papua Barat, izin Papua. Selanjutnya dari Dijen Bimas atau yang mewakili dalam hal ini oleh Direktur Urusan Agama Kristen. Selanjutnya penjabat Gubernur Papua Barat atau yang mewakili Pangdam 18 Kaswari, Kapolda Papua Barat, dan Bupati Manokwari atau yang mewakili. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, kita akan menyaksikan penabuhan tifa yang akan dilakukan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama dengan seluruh pejabat yang hadir. Dengan hormat kepada Bapak, disilakan. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Kuasa, secara resmi rangkaian acara perayaan Pasca 2023 secara resmi saya buka. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembukaan perayaan Pasca Nasional tahun 2023 di Manokwari, Papua Barat. Dan hari ini